Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Salam energi harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Masih seputar gonjang-ganjing di tubuh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kabar terbaru, Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU yang dipecat oleh jajaran Suriah atau bisa dikatakan dipecat oleh Rois Am. Kali ini giliran Gus Yahya memecat sekjennya, yaitu Gus Ipul. Ini tentu menjadi semakin panas ya, gonjang-gonjing di tubuh NU, adanya saling pecat memecat, dan sekaligus memilukan dan memalukan. Organisasi Nahdlatul Ulama sedang dipermalukan oleh pengurusnya sendiri, baik oleh jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, atau oleh isu-isu lain seperti isu tambang, isu Zionis, dan lain sebagainya, termasuk barangkali isu Ba'alawi. Nah, karena itu kita sebagai warga Nahdlatin terus berdoa agar NU dibersihkan dari tangan-tangan atau kepentingan-kepentingan yang akan memalukan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama. Dan mari kita simak terlebih dahulu videonya. Mendadak, Gus Yahya copot Gus Ipul dari jabatan Sekjen PBNU. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf, Gus Yahya, mengganti posisi Sekretaris Jenderal di jabat Amin Said Husni. Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik, kata Yahya Holil Stakuf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di kantor pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat. Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan Haji Gutvan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU. Kemudian Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan Haji Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum. Sebelumnya pencopotan Gus Ipul diumumkan dalam siaran pers PBNU bertanda tangan elektronik Gus Yahya pada hari ini. Haji Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU. Demikian keputusan rapat tanfidziyah, sebagaimana tertulis di siaran pers PBNU. Penggantian itu ditetapkan dalam rapat harian tanfidziyah PBNU yang digelar siang ini. Gus Ipul kini dipindahkan ke posisi Ketua PBNU bidang pendidikan, hukum, dan media. Penggantinya, Amin Said Husni, sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan, OKK. Sedangkan posisi Waketum bidang OKK kini digantikan oleh Masyuri Malik. Rotasi juga terjadi di jabatan Bendahara Umum. Posisi yang sebelumnya diemban oleh Gutvan Arif Gofur tersebut, kini diisi oleh Sumantri Suwarno. Sedangkan Gutvan selanjutnya menjadi Ketua PBNU bidang kesejahteraan. Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 28 November 2025. Selain itu, PBNU menyampaikan risalah rapat juga menegaskan bahwa rotasi jabatan dilakukan sesuai ketentuan anggaran rumah tangga, ART, NU Pasal 94 serta Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025 dan Nomor 13 Tahun 2025. Dengan demikian, keputusan perpindahan jabatan disebutkan sepenuhnya berada dalam kewenangan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah PBNU. Rotasi ini muncul di tengah polemik yang tengah mewarnai PBNU. Sebelumnya, Syuriah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari jabatan ketum. Namun Gus Yahya menyebut surat pemecatan itu tidak sah karena dokumen tak memenuhi syarat administrasi. Semakin panas bola liar di tubuh NU dan semakin miris serta memalukan bagi kita sebagai warga NU atas kelakuan para elit
PBNU, baik Suriah maupun Tanfidiyah, atas kejadian-kejadian seperti ini. Kita memiliki Suriah yang kurang bijak, orang tua yang kurang bisa mengayomi, kemudian memiliki ketum yang banyak melakukan kontroversi, serta pengurus-pengurus yang berebut baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ini membuat nama besar Nahdlatul Ulama sekaligus mencoreng nama-nama pendiri NU seperti Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan yang lainnya. Ini mungkin kalau melihat ini, para pendiri-pendiri NU kalau masih hidup, mereka akan menangis melihat kelakuan-kelakuan para elit di PBNU. Dan saya sebagai warga Nahdien di akar rumput sangat setuju kalau misalnya dibersihkan semuanya, baik jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, dan yang lainnya, agar NU kembali memiliki marwah kehormatan yang tinggi dan tidak dipandang sebagai organisasi yang penuh dengan kontroversi. Nahdlatul Ulama harus dipegang oleh orang-orang yang amanah, yang bebas dari kepentingan, yang independen, yang alim, yang memiliki visi untuk kejayaan Islam, untuk kejayaan Nahdlatul Ulama, memikirkan warganya, memberikan bangsa dan negara tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun, baik dari negara lain, dari ormas lain, atau dari kepentingan-kepentingan politik. Dan sekali lagi kita berharap hal-hal seperti ini segera dituntaskan, dibersihkan, sekaliguslah semua jajaran yang memiliki catatan-catatan buruk, agar NU terjaga marwahnya, agar pendiri-pendiri NU tidak menangis melihat semua ini. Kita sangat prihatin. Bersihkan saja semua, baik dari Suriah, Tanfidiyah, kemudian diganti oleh orang-orang yang tulus, yang ikhlas ingin memperjuangkan Nahdlatul Ulama, yang tulus untuk mengembangkan Islam yang toleran, yang moderat, yang akan membangkitkan Islam dan NU di mata dunia, dan tidak memiliki kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, atau personal. Terima kasih. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.